Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang program pembentukan kesegaran jasmani. Di sini saya atas nama Jevanti Otu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesegaran jasmani. Yuk simak penjelasannya. Kesegaran jasmani atau physical fitness adalah suatu aspek dari kesegaran secara menyeluruh atau total fitness, yang dimana terdiri atas 3 konsep penting yang tentunya saling berkaitan bagi setiap manusia. Yang pertama, bentuk dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, kesanggupan dari jasmaninya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, hubungan secara timbal balik antara kesegaran jasmani dengan keseluruhan pribadinya. Saya Rani Otemoso akan melanjutkan menjelaskan mengenai program pembentukan kesegaran jasmani. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian yang pertama, yaitu latihan kekuatan. Nah, teman-teman, latihan pembentukan kekuatan untuk anak usia TK dapat dilakukan dengan beberapa cara yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak serta situasi dan kondisi masing-masing TK, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latihan kekuatan dengan cara mendorong tembok atau dapat dilakukan dengan mendorong pohon. Yang kedua, latihan memanjat tali atau memanjat tiang. Dan yang ketiga, latihan menggantung dan mengangkat bahu yang dilakukan dengan cara berpasangan, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat dan kemampuan anak-anak usia TK, serta dapat dilakukan secara serentak dengan pengawasan yang saksama dari guru dan tentu selalu dirancang dalam situasi bermain sesuai dengan filosofi pendidikan anak usia TK. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya Syamsiati Puas Sulaiman menjelaskan materi tentang contoh latihan kekuatan. Jadi yang pertama itu mengangkat teman. Sikap permulaannya itu seorang anak berbaring telentang lurus, kedua kakinya rapat, badan atau pinggulnya berada di antara kedua kaki anak yang berdiri. Kedua tangan saling berpegangan pada pergelangan tangan masing-masing. Nah, adapun gerakannya yaitu anak yang berdiri menarik ke atas kedua tangan anak yang berbaring hingga badannya terangkat. Anak yang berbaring bergantung dengan badan dan kedua kaki tetap lurus. Yang berikutnya lakukan beberapa kali sesuai kemampuan anak dan bergantian. Selanjutnya mengangkat benda-benda tertentu secara bersama seperti kursi, ember, meja kecil, atau kegiatan tarik tambang. Dan gerakannya yaitu berjalan beberapa meter ke depan sambil membawa kursi dengan variasi jalan dan lari sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kemudian contoh keduanya yaitu berbaring duduk atau sit up. Yang pertama, sikap permulaan, berbaring telentang dengan kedua lutut ditekuk, kedua kaki sedikit terbuka kira-kira 30 cm, kedua tangan melipat di depan dada. Yang kedua, gerakannya bangun dengan bantuan kedua lengan lurus ke depan, kemudian berbaring kembali. Demikian seterusnya, di mana gerakan dapat dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kemampuan. Adapun apabila anak sudah kuat pada waktu melakukan gerakan berbaring duduk, kedua tangannya diletak di perut atau belakang kepala. Kemudian gerakan berbaring duduk dapat juga dilakukan secara berikut, yaitu berbaring telentang dengan jari-jari kedua tangan saling berkait dan diletakkan di belakang kepala sebagai alas, kedua kaki ditekuk, salah seorang teman duduk berlutut memegang dan menekan pergelangan kakinya agar ketika sedang melakukan gerakan berbaring duduk, kedua dapat menahannya. Terima kasih, saya kembalikan. Saya Dersiana Yohana Nekmena. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman Syamsiati tentang contoh latihan kekuatan pada bagian ketiga, yaitu mengangkat tubuh dengan sikap terapan tumpu atau push up. Yang pertama itu sikap permulaan. Tidur telungkup, badan dan kaki lurus, jari-jari kaki menumpuh ke lantai. Kedua telapak tangan bertumpu di lantai dengan siku ditengkuk berada di samping dada. Yang kedua itu gerakan. Angkat badan ke atas dengan mendorong kedua tangan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki bertumpu di lantai, kemudian turunkan lagi badan dan kedua kaki ke bawah dengan jalan membengkokkan.
kedua siku dan lutut menjadi tumpuan hingga dada hampir menyentuh lantai. Lakukan berulang-ulang kali sesuai dengan kemampuan. Perkenalkan, nama saya Jenny Margarita Tamela. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang latihan kecepatan untuk anak usia dini. Nah, perlu kita ketahui apa itu latihan kecepatan untuk anak usia dini. Latihan kecepatan adalah serangkaian aktivitas fisik yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan anak usia dini dalam bergerak dengan cepat, baik dalam olahraga maupun aktivitas sehari-hari. Latihan ini fokus pada pengembangan kecepatan fisik, reaksi, koordinasi, dan juga kekuatan otot untuk mencapai pergerakan yang lebih cepat dan responsif. Latihan kecepatan pada anak usia dini dapat dilakukan dengan latihan reaksi gerak atau dengan latihan jalan lari sampai jarak yang ditentukan. Tentunya sekitar 5-10 meter dan dikemas dalam bentuk kegiatan bermain. Latihan kecepatan untuk reaksi gerak anak-anak dapat dilakukan dalam bentuk permainan atau perlombaan. Perkenalkan, nama saya Maria Della Rizka Uskuluan, akan menjelaskan tentang permainan hijau hitam. Nah teman-teman, sebelum anak-anak bermain namanya permainan hijau hitam, terlebih dahulu kita membagi anak menjadi dua barisan, yaitu yang pertama barisan yang kita namakan barisan hijau, sedangkan barisan yang kedua kita namakan barisan hitam. Jarak antara barisan hijau dan barisan hitam kurang dari 2 meter, dan jarak dari setiap barisan ke garis belakang sekitar 5-10 meter sebagai batas untuk lari. Nah teman-teman, cara bermain dari permainan hijau hitam adalah apabila anak-anak mendengar isyarat seperti hijau, maka semua anak dari barisan hijau akan segera lari dengan secepat-cepatnya sampai ke garis batas. Sedangkan anak-anak yang tadi barisan hitam harus mengejar untuk dapat menangkap anak-anak dari barisan hijau. Demikian sebaliknya juga begitu teman-teman. Nah, barisan yang menangkap lawan lebih banyak kita nyatakan sebagai pemenang. Kegiatan dari permainan hijau hitam ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Theodora Maria Trisina Sodovo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latihan jalan lari. Anak-anak dibariskan berbanjar 4 atau 5 atau disesuaikan dengan jumlah anak. Latihan pertama, anak-anak disuruh jalan biasa. Bila mendengar fluid, anak lari secepat-cepatnya sampai batas yang ditetapkan. Mula-mula dilakukan oleh barisan yang paling depan. Setelah kembali dan berbaris lagi di barisan paling belakang, baru barisan yang kedua. Setelah kembali terus barisan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Latihan kedua, mula-mula barisan ke pertama lari-lari di tempat. Bila mendengar fluid atau tepukan, lari secepat-cepatnya sampai jarak yang ditentukan. Lakukan hal yang sama pada barisan kedua, barisan ketiga, dan seterusnya. Latihan ketiga, latihan ini menggunakan start berdiri, mulai dengan barisan ke-1 dengan aba-aba siap ya. Barisan ke pertama, lari secepat-cepatnya sampai dengan melewati batas yang ditentukan. Demikian pula dengan barisan kedua, barisan ketiga, dan seterusnya. Kenalkan, nama saya Siti Nur Fadila Aulia. Di sini saya akan membawakan materi tentang contoh latihan kelincahan. Untuk latihan kelincahan bagi anak-anak usia TK dapat dilakukan juga sebagai berikut. Melempar badan dan kaki dari sikap jongkok atau lompat-lompat di tempat. Bisa juga jalan-jalan pelan-pelan kemudian cepat, jalan cepat, lari bolak-balik, lari sambil berbelok-belok, lari melompati teman dalam posisi merangkak, lari menerobos di bawah anak yang berdiri mengangkat. Latihan kelincahan pada anak usia dini dilakukan oleh anak ketika anak melempar badan dan kaki dari sikap jongkok atau lompat-lompat di tempat. Berikut ini adalah beberapa contoh latihan kelincahan yang cocok untuk anak usia dini. Yang pertama, latihan jangkauan. Buatlah garis-garis atau pola di lantai dan minta anak melompati atau melintasinya. Latihan ini akan membantu meningkatkan keterampilan jangkauan dan koordinasi tubuh anak. Yang kedua, latihan tangkap bola pada anak. Gunakan bola kecil yang sesuai dengan ukuran tangan anak dan ajak anak berlatih menangkap serta melempar bolanya dengan akurat. Latihan tangkap bola ini
akan membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata serta keterampilan motorik halus pada anak. Yang ketiga, latihan melompat tali. Ajari anak menggunakan tali lompat dan dorong mereka untuk melompat dengan berbagai pola. Contohnya, melompat satu kaki, melompat dua kaki, dan melompat maju mundur. Latihan ini akan membantu meningkatkan kelincahan serta kekuatan otot pada anak. Demikian materi dari saya.